Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bu Linda doakan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Dan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Linda dalam pembelajaran online. Anak-anakku masih ingat tidak dengan materi pembelajaran kita khususnya pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada KD 3.1, yaitu ada 4 pokok pembahasan, diantaranya adalah makna hak asasi manusia, yang kedua substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang ketiga yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang keempat mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah membahas 2 pembahasan ya, diantaranya yaitu makna hak asasi manusia dan juga substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia beserta upaya penegakan hak asasi manusia. Baik anak-anakku, kita masuk pada materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang lain? Nah, adapun penyebabnya pelanggaran hak asasi manusia ini adalah sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam media sosial, baik itu di televisi maupun di surat kabar dan lain sebagainya, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa misalkan perampokan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan dan sebagainya. Bahkan mungkin kalian pernah melihat dan mengetahui tentang pembantu rumah tangga di mana pembantu tersebut disiksa oleh seorang majikannya, dan juga mungkin pernah melihat seorang siswa atau teman kalian yang dihardik oleh teman siswa lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang sudah Bu Linda sampaikan di sini itu merupakan suatu peristiwa mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Baiklah anak-anakku, setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia, akan tetapi hak asasi manusia yang dimiliki manusia itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, maka dari itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Masih banyak seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Baik, untuk lebih jelasnya apa sih yang menyebabkan hak asasi manusia itu terjadi? Ada 2 faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Baik, kita akan membahas mengenai faktor-faktor, baik itu faktor internal. Faktor internal adalah suatu faktor di mana dorongan untuk melakukan suatu kejahatan itu berasal dari diri sendiri. Contohnya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran manusia, dan juga sikap tidak toleran. Nah, sikap egois di sini dicontohkan yaitu misalnya mementingkan diri sendiri. Nah, itu masuk dalam sikap egois. Terus rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Contohnya pelaku tidak tahu bahwasanya orang lain itu memiliki hak asasi manusia yang sama yang harus dihormati. Contoh sederhananya yaitu mungkin membunyikan musik di malam hari dengan suara yang sangat keras. Nah, tentunya kalian semua dapat menganalisis bukan apa yang akan terjadi manakala ada seseorang, tetangga ataupun teman kita sedang menghidupkan musik dengan suara yang keras di tengah malam. Jam 11, jam 12 malam. Nah, apa yang akan terjadi? Itu merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Terus yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Nah, penyebab munculnya sikap tidak menghormati dan menghargai sehingga akan mendorong orang lain itu melakukan diskriminasi terhadap orang lain.
Keempat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, bahkan penyalahgunaan teknologi, dan juga yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini masuk dalam faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang melakukan kejahatan oleh sekelompok orang maupun orang lain. Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, kekuasaan dalam sebuah perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Nah, setiap penyalahgunaan kekuasaan itu mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, tidak akan menimbulkan efek jerah pada pelaku manakala ini terjadi. Terus yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, di mana kemajuan teknologi sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak negatif ini memicu timbulnya suatu kejahatan. Contohnya ya, kasus penculikan yang berawal dari pertemanan, baik itu berteman di jejaring sosial, baik di FB maupun di media sosial yang lainnya, bertemu lalu dilakukanlah suatu penculikan. Terus kemajuan teknologi di bidang produksi ternyata juga menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan, berdampak pada terganggunya kesehatan manusia. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tinggi. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok. Nah, peristiwa Tanjung Priok ini sudah sangat lama sekali ya terjadi, semenjak tahun 1984. Juga ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Ada lagi peristiwa tragedi Semanggi I ya, yang terjadi pada tahun 1998, di mana juga ada 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut. Dan selain itu juga ada kasus Marsina ya, seorang buruh suatu ya, pejuang hak asasi manusia, dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian berikut ini upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah ada 3. Di antaranya adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua adalah pembentukan instrumen hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Baik, kita jabarkan satu persatu ya. Untuk pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu adapun 4 kewenangan dari Komnas HAM. Yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi dan juga negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang keempat adalah memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ya, selanjutnya pembentukan instrumen hak asasi manusia berisi tentang dasar-dasar hukum tentang pembentukan instrumen HAM ya. Terus yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Adapun yang dimaksud dengan pengadilan hak asasi manusia adalah suatu pengadilan khusus yang menangani tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Nah, bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang kedua adalah membangun hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana sih upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi itu harus ditegakkan. Yang kedua, yakni mengoptimalkan
peran lembaga pemerhati hak asasi manusia seperti Komnas HAM, KPAI dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Selain upaya penanganan pemerintah, juga ada upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Apa saja upaya penegakan hak asasi manusia? Di antaranya yakni yang pertama, munculnya pelayanan pendampingan seperti advokasi hukum untuk konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, menyelesaikan perkara melalui jalur damai, negosiasi dan konsiliasi maupun penilaian para ahli. Yang ketiga, dilakukannya investigasi dengan cara melakukan pencarian data, informasi, bahkan fakta-fakta yang terkait. Yang keempat, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh peradilan hak asasi manusia. Masyarakat juga punya peran dalam penegakan hak asasi manusia, yaitu masyarakat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Yang kedua, mengutamakan musyawarah serta mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Terus, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, sehingga mewujudkan tercipta kepastian hukum. Nah, kiranya itu saja anak-anakku pembahasan kita kali ini mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia beserta upaya dalam menangani penegakan hak asasi manusia. Kurang lebihnya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan juga buat orang lain. Dan pesan Bu Linda, selalu jaga kesehatan. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Linda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.